Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya ada kesempatan untuk membuat suatu pengkodingan mencari luas persegi panjang. Di mana luas persegi panjang itu kita lakukan prosesnya di platform PyCharm yang berhubungan dengan Python. Nah, di sini saya sudah membuat nama projectnya yaitu luas persegi panjang. Seperti teman-teman tahu, cara membuat nama projectnya di sini di Python project dan kita klik new. Di klik new kita ambil file Python. Di sini kita ketik namanya dan kita enter saja. Nah, saya sudah membuatnya dan langsung saja kita mendefinisikan atau membuat codingnya. Kita harus awalnya kita membuat kelas pada luas persegi panjang. Itu kita bikin kelas persegi panjang. Nah, di sini setelah kita membuat kelas persegi panjang, setelah kita membuat kelas persegi panjang, kita harus mendefinisikan objek yang digunakan dalam persegi panjang tersebut. Nah, kita menggunakan dev init. Dev init ini suatu bahasa pemrograman yang berfungsi untuk mendefinisikan objeknya yang akan kita definisikan yaitu panjang, lebar. Kenapa? Karena dalam penghitungan luas persegi panjang kita membutuhkan dua objek yaitu panjang dan lebar karena rumus pencarian luas persegi panjang itu panjang dikali lebar. Di sini ada self. Self ini suatu bahasa yang parameter yang digunakan dalam dev init ini. Kita bikin definisinya parameter self-nya dot panjang sama dengan panjang. Kenapa? Parameter panjang sama dengan panjang. Kita mendefinisikan objek tersebut. Begitu juga pada lebar. Sama dengan lebar. Setelah kita mendefinisikan objek yang kita gunakan dalam perhitungan luas persegi panjang, kita akan mendefinisikan luas karena kita akan menghasilkan outputnya luas nantinya kan. Berarti kita def luas, di mana def luas ini kita membutuhkan self parameter yang sudah kita buat di atas ini. Nanti kita akan memanggil self ini, kan di dalam self ada dua objek. Nah, kita akan panggil dua objek ini untuk pencarian luas nantinya, yaitu luas, kita bikin luas sama dengan self, kita panggil self panjang dikali self titik lebar. Setelah itu kita print agar luas yang kita definisikan di sini muncul di output kita, di layar output di sini. Ya, kita print luas. Setelah kita print luas, kita membuat tempat penginputan atau disebut dengan form di HTML-nya ya. Jadi kita membuatnya seperti ini, panjang sama dengan in. In ini bila ke bahasa pemrograman yang digunakan untuk menginput angka bulat. Jadi di sini kita bisa menggunakan in atau float. Dan saya menggunakan float. Float input, kita akan inputkan nilai, nanti yang akan muncul yaitu penampilannya itu panjang.
Nanti setelah kita run, setelah kita run, panjang ini akan muncul. Panjang ini akan muncul di bagian tempat run ini. Nah, akan muncul di sini dan kita ketik langsung angka yang akan kita masukkan untuk pencarian luas persegi panjang ini. Dan setelah itu lebar, sama kita juga menggunakan float, input, kita buat lebar. Setelah itu, kita memberi penamaan kepada kelas persegi panjang. Kita bisa bikin T atau salah satu huruf untuk pemanggilannya supaya kita gampang memanggil kelas yang kita buat dan definisi yang kita butuhkan. Sini saya akan menggunakan ini satu huruf aja, yaitu R, sama dengan persegi panjang yang berparameter panjang dan lebar. Sebenarnya di sini yang R ini kita boleh menggunakan angka lain A, B, C sampai Z, boleh-boleh saja. Dan maksud dari satu baris bahasa pemrograman ini adalah R adalah persegi panjang. R adalah kelas dari kelas persegi panjang yang kita bikin ini. Nah, di sini parameternya panjang dan lebar. Setelah itu, kita panggil kelas persegi panjang yang mendefinisikan luas. Nah, nanti luas yang kita inginkan, yang setelah kita input panjang dan lebar, akan memunculkan luas ini. Dia akan memproses rumus yang di atas ini dengan kita memanggil R titik luas, karena R titik luas ini artinya kita panggil kelas dari persegi panjang yang mendefinisikan luas. Coba kita jalankan. Nah, di sini muncul kalimat panjang, kata panjang. Kita bisa klik, misalnya input angkanya 8, kita enter, kita input angkanya 2. Nah, kira-kira hasilnya berapa? Kan kalau mencari rumus persegi panjang dikali lebar. Pasti hasilnya di sini nanti setelah kita enter akan menghasilkan 16. Coba kita enter. Nah, ini hasilnya. Ini berarti pemrograman atau coding yang kita gunakan, kita pakai pada project ini benar, yang dapat kita jalankan seperti di bawah ini. Nah, ini luas persegi panjang yang kita gunakan, yang dapat kita gunakan angkanya, angkanya tuh bebas, bisa kita input. Dan di sini kita runkan lagi ya, kita run lagi, kita input angka lain 2, misalnya lebarnya 3, pasti hasilnya 6. Benar kan? 6. Nah, kita juga bisa menanamkan angka yang kita inginkan di dalam pengkodingan ini. Tapi codingnya sedikit berbeda. Caranya yaitu kita tidak perlu menggunakan yang 2 ini. Karena yang 2 ini penginputan, jadi kita tidak perlu menginputkan data angka, kita tidak perlu menginputkan angka, tetapi kita menanamkan nanti angkanya itu di bagian ini. Nah, sekarang kita edit, kita hapus, dan di sini langsung kita isikan angkanya, misalnya 5,5. Berarti artinya persegi panjang memiliki parameter panjang dan lebar. Panjangnya 5, lebarnya juga 5. Nah, setelah ini kita bisa menjalankan. Kita coba ya, semoga nggak error. Nah, benar kan? Hasilnya 25. Bedanya kita
pengkodingan yang tadi dengan yang sekarang kita menanamkan angka yang kita inginkan. Angka panjang lebarnya sudah kita tanamkan di sini, dan yang tadi kita menginputkan angkanya di sini dulu, baru kita mendapatkan hasilnya, baru diproses. Cuman beda-beda sedikit. Nah, di sini saya menggunakan dua cara. Mungkin hanya itu, semoga penjelasan saya bisa dimengerti. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.